Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi tentang manajemen peserta didik di Islam. Tugas kami dari dosen Mukhlis Ansori, STHI, MPDI. Hari ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu tentang eh, pendidikan dan lembaga kependidikan, dan yang ini adalah manajemen peserta didik di lembaga pendidikan Islam. Pertama, pendahuluan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan Islam, akan sangat bergantung kepada manajemen yang digunakan dalam suatu lembaga pendidikan Islam yang bersangkutan. Manajemen tersebut akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan lembaga pendidikan Islam tersebut. Kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan komitmen tenaga pendidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Bila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan dan atau yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan Islam tersebut menjadi kurang optimal. Sementara itu, salah satu elemen keberhasilan pendidikan Islam ialah peserta didik atau boleh dikatakan sebagai murid. Murid merupakan input dalam suatu lembaga pendidikan, sedangkan keberhasilan suatu pendidikan dapat dilihat atau dipandang melalui output yang dihasilkan. Output yang rendah, output yang mempunyai mutu dan atau kualitas yang tinggi tidak mungkin kalau dihasilkan dengan input yang rendah. Output yang tinggi biasanya dihasilkan melalui input yang tinggi pula. Maka dengan itu, lembaga pendidikan Islam yang ingin meningkatkan kualitas pendidikannya harus meningkatkan kualitas inputnya terlebih dahulu. Rumusan masalah dari materi kami: yang pertama, apa pengertian manajemen pendidikan Islam? Yang kedua, bagaimana definisi peserta didik dalam pendidikan Islam? Yang ketiga, bagaimana manajemen peserta didik dalam konteks manajemen pendidikan Islam? Lalu yang keempat, apa tujuan dan fungsi manajemen peserta didik? Dan yang kelima, apa saja ruang lingkup manajemen peserta didik? Pembahasan pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan Islam seperti yang diungkapkan Rahendra Maya mengutip Ramayulis adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki umat Islam, lembaga pendidikan atau lainnya, baik perangkat keras maupun lunak. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain, serta efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Definisi peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Definisi tersebut memberi arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Anak kandung adalah peserta didik dalam keluarga, murid adalah peserta didik di sekolah, dan umat beragama menjadi peserta didik masyarakat sekitarnya, dan umat beragama menjadi peserta didik rumahan dalam suatu agama. Ruhaniyah.
Ya, dan umat beragama menjadi peserta didik ruhaniyah dalam suatu agama. Lalu manajemen peserta didik dalam konteks manajemen pendidikan Islam. Manajemen peserta didik dalam konteks manajemen pendidikan Islam adalah setiap individu yang sedang dididik, dibina, diawasi peserta didik pada konteks pendidikan Islam. Seluruh manusia baik itu masih kecil, dewasa, bahkan di antara masih dalam kandungan pun sudah mulai masuk ke dalam pembinaan. Karena manusia hakikatnya tidak ada yang dapat mengungguli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang nabi pun yang tugasnya mendidik umat masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu kepada nabi yang lainnya, seperti kisah Nabi Musa yang diperintahkan Allah untuk belajar kembali kepada Nabi Khidir. Maka tidaklah patut bagi manusia untuk menyombongkan diri, untuk tidak menuntut ilmu, serta menggali pengetahuan selama ilmu yang pengetahuan tersebut tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak cukup itu pula harus menggunakan dan menerjemahkan seluruh ilmu pengetahuan di jalur yang benar untuk bermanfaat bagi dirinya, umat manusia, dan membimbing dirinya menuju kebahagiaan baik di dunia dan maupun di akhirat. Nah, tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan umum dari manajemen peserta didik ialah mengatur segala kegiatan-kegiatan peserta didik agar semua kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah, sehingga proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus dari manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Satu, meningkatkan pengetahuan, keterampilan psikomotorik peserta didik. Dua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Lalu yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Fungsi, fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik adalah agar mereka dapat mengembangkan potensi individualitas tanpa banyak terhambat, meliputi kemampuan kecerdasan, kemampuan bakat, dan kemampuan lainnya. Dua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik adalah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, orang tua dan keluarganya, lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial lingkungannya. Lalu yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik adalah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Karena hobi juga merupakan penunjang terhadap pengembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Lalu yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan peserta didik adalah agar peserta didik sejahtera dalam kehidupannya. Kesejahteraan sangatlah penting karena dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebagainya. Lanjut, ruang lingkup manajemen peserta didik. Konteks manajemen peserta didik. Konteks manajemen pendidikan saat ini adalah bahwa manajemen peserta didik tidak terlepas dari satu, perencanaan peserta didik, dua, penerimaan peserta didik, tiga, orientasi peserta didik, empat, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, yang kelima,
pengelompokan peserta didik. Yang keenam, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. 7. Mengatur kenaikan tingkat peserta didik. 8. Mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Yang kesembilan, kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Jadi dari penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa manajemen pendidikan Islam adalah proses perencanaan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan pendidikan Islam dengan segala aspeknya agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Lalu yang ketiga, tujuan dari manajemen peserta didik ialah mengatur segala kegiatan peserta didik agar semua kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah sehingga proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur. Yang keempat, fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta pendidik untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin baik dari segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhan dan potensi lainnya dari peserta didik. Yang kelima, manajemen peserta didik adalah konteks manajemen pendidikan Islam adalah setiap individu. Jadi hubungannya manajemen peserta didik dalam konteks manajemen pendidikan Islam adalah setiap individu yang sedang dididik, dibina, diawasi dan yang lainnya yang terkait dengan fungsi manajemen itu sendiri, yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengaturan, directing, koordinasi, coordinating, kepemimpinan, leadership, kemudian komunikasi, communication, dan pengawasan atau controlling yang tidak terlepas dari falsafah dasar manajemen pendidikan Islam, yaitu prinsip yang terkait dengan akidah sohihah, kemanusiaan, nilai akhlak, dan tujuannya yaitu membentuk manusia yang beriman, bersatu padu, menjaga fitrah, membangun cara berpikir tentang ayat kauniyah, membina ukhuwah, dan lain sebagainya. Itu saja mungkin penjelasan yang singkat dari kami tentang fungsi manajemen pendidikan dalam lembaga pendidikan Islam. Bisa dibaca kembali di makalah kami yang kami kirimkan lewat grup dari grup teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang, terutama yang menempuh pendidikan manajemen pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Magelang. Terima kasih. Uh, Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.